Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Yarifah, mahasiswa IAIN Salatiga, Psikologi Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang filsafat manusia yang bertemakan manusia, pengetahuan, dan intelijensi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang manusia. Jadi, manusia merupakan makhluk yang berbudi, dan di bumi ini manusia dibekali akal untuk berpikir dan mencari pengetahuan agar memenuhi hasrat keingintahuannya. Lalu pengetahuan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan ilmu. Nah, pengetahuan ini dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi nilai bagi makhluk yang mempunyai pengetahuan tersebut. Bukan hanya manusia, bahkan hewan ataupun malaikat akan memiliki nilai jika memiliki pengetahuan. Pengetahuan bisa dijelaskan dengan bermacam-macam pandangan. Pengetahuan adalah perspektif ketika muncul secara spontan. Pengetahuan adalah reflektif ketika ia membuat objektif kodrat dari manusia, realitas, apapun juga. Pengetahuan adalah deskriptif ketika ia memperlihatkan sesuatu objek dari benda. Pengetahuan adalah induktif ketika ia menarik yang universal dari yang individual. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa pengetahuan merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi subjek yang mengetahui dalam dirinya. Jadi, seseorang yang mempunyai pengetahuan dan seseorang yang belum mempunyai pengetahuan pasti bersikap berbeda, dan orang yang mempunyai pengetahuan lebih akan menjalani hidupnya sebaik yang dia bisa. Yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi apa sih? Intelijensi berasal dari kata teledri. Intus artinya dalam pikiran atau akal, litri artinya membaca atau menangkap. Jadi, intelijensi merupakan kegiatan organisme dalam menyesuaikan diri dengan situasi dengan menggunakan kombinasi persepsi, ingatan, konseptual, abstraksi, imajinasi, atensi, dan lain sebagainya. Intelijensi setiap manusia itu berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah lingkungan. Karena apabila seseorang terlahir dengan lingkungan yang baik, kemungkinan besar dapat mempunyai intelijensi yang baik. Nah, intelijensi ini dapat dikatakan sebagai kecerdasan seseorang. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah gen. Orang yang lahir dari keluarga yang pintar, kemungkinan besar dia juga akan mempunyai kepintaran atau ahli dalam suatu bidang. Nah, intelijensi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah intelijensi kreatif. Ini merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, tentang kekreatifan, menciptakan suatu barang yang baru, seperti itu. Yang kedua adalah intelijensi eksekutif. Merupakan kemampuan untuk mengetahui pikiran orang lain. Ini dapat didapat dengan cara belajar ataupun diperoleh sejak lahir. Yang ketiga adalah intelijensi teoretis, merupakan kemampuan memahami teori dan materi. Ini biasanya dimiliki oleh mahasiswa atau pelajar yang menempuh pendidikan. Yang terakhir adalah intelijensi praktis, merupakan kemampuan bertindak cepat dan tepat. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan di suatu bidang, entah itu dalam bidang praktik, teori, public speaking, atau apapun, itu bisa merupakan intelijensi. Jadi sudah bisa dikatakan antara ketiga hal yang kita bahas di atas itu mempunyai kesamaan, mempunyai saling berhubungan. Yang pertama manusia, pengetahuan, dan intelijensi. Manusia merupakan makhluk yang kodratnya mencari pengetahuan, dan dalam pencarian pengetahuan, intelijensi juga berperan di sana. Tapi bukan berarti orang yang mempunyai kecerdasan yang rendah, pengetahuannya rendah, itu belum tentu.
Jadi tergantung kepada individu tersebut. Ada yang mempunyai pengetahuan banyak tapi dia tidak cerdas. Ada juga yang mempunyai pengetahuan sedikit tapi dia cerdas. Tapi lebih umumnya, orang yang mempunyai pengetahuan banyak akan memiliki kecerdasan atau intelijensi yang lebih tinggi daripada orang yang mempunyai pengetahuan sedikit. Baiklah, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bisa komen atau tinggalkan jejak di bawah. Sebelumnya maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini saya ada salah-salah kata, saya ada kekurangan. Maaf juga dalam video ini juga ada kekurangan. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.